Saya ngalami ya saudara ya, waktu mau menikah itu, kita nggak punya apa-apa ya. Jadi kita memutuskan, memang saya berkata bukan hanya semata-mata uang sih, tapi memang juga tidak suka waktu mau kawin kita berkata nggak usah pesta. Saya menghibur diri, saya berkata pesta tuh ngasih makan orang. Kalau makanannya enak, kurang karena orang semua tanduk, nambah. Makanannya nggak enak, orang ngomel. Makanannya basi, sakit perut, orang marah-marah. Sumbangannya sama. Zaman dulu kan belum ada tanpa mengurangi rasa hormat, kan belum ada saudaraku. Artinya semua itu hormatnya penuh tanpa mengurangi sedikit pun. Sekarang kan orang jadi praktis toh. Sebab dulu kalau orang nikah ya tahun 80-an, kalau Anda masih ingat, sumbangannya banyak apa? Album, jam dinding, apalagi gelas, apalagi Pak Chandra? Termos. Apa pernah ya? Hah? Piring. Spray, betul. Waduh, itu Anda jadi toko dadaan itu, toko kaget itu langsung bisa kok saudara. Saya satu lemari penuh sampai di rumah saya tiap sudut jam dinding saudara. Makanya tepat waktu saya, jam dinding di mana-mana kok. Geser pun di jam. Lihat rumah saya yang lama itu di mana-mana jam. Sambil nunggu nanti ada orang kawin, lepas satu, sumbang. Loh. Tutupnya jangan dibuang. Pasang dimanfaatkan, gitu. Ada orang kawin, lepas satu, ganti yang baru lagi. Ada yang pernah saya sumbang di waktu lalu, yakinlah belum pernah saya pakai. Tapi betul itu barang operan dari orang lain, saudara. Dulu kan begitu, Anda memakan pesta segede apapun, jam dinding tetap jam dinding. Mending kalau mereknya Seiko. Mereknya Sei lagi saudara. Buatan mana nggak tahu saya. Genuk atau Pulau Gadung nggak tahu saya buatan mana. Nggak jelas. Ngerti ya? Jadi kami mulai dari seperti itu nggak punya apa-apa. Lalu kami waktu itu punya rumah kecil di belakang sana di Permata Cempaka di belakang itu. Dan selama 5 tahun ngangsur, saya masih ingat jumlahnya kok, 116.700 tiap bulan. Beberapa bulan pertama itu bayarnya pakai apa? Saya ngelamar istri saya, pakai perhiasan, tak mintain dikit-dikit tak jual saudara. Nggak punya uang. Jadi sudah dilamar, sudah tahu, kalau sudah kawin kan milik bersama lagi, mintain lagi dijual. Emang apa? Lah kok konyol Pak? Bukan konyol. Tuhan didiknya begitu pelan saudara. Dan saya tidak pernah nyesal dengan itu, walaupun misalnya kondisi sekarang baru kawin pun saya berkata saya tidak akan pesta kok, believe me. Saya suruh Anda makan di rumah masing-masing lebih enak. Orang bayar roti aja ngutang kok, diutangi, dicarikan utangan, lebih tepat. Berat, saya mesti bayar itu. Sampai setahun pertama itu setengah mati saudara. Itu bayar 116.700 tiap bulan. Struggle, bergumul. Tetapi memang dulu bisa, kayak Pak Marso dulu, saya ulang berkali-kali Pak ya, gaji 50.000 yang sore 3 kali aja, tetap subur dan sehat kok. Ya zaman itu memang uang berbeda, tapi kalau sekarang mungkin let's say itu uang 1, sekian juta lah mungkin ya. Jadi saya ngangsur begitu berat. Setahun pertama berat sekali. Tahun kedua mepet sekali. Dari berat ke mepet itu sudah ada perkembangan berarti saudara. Dididik dari kecil, sampai tahun ketiga itu mulai longgar. Tapi nggak bisa macam-macam saudara. Serius. Itu didikan begitu. Korban dua kali mobil diminta. Saudara tahu waktu atap gereja ini, ada yang masih ingat ceritanya? Itu hari itu ya, hari Minggu tanggal 12 November, saya masih ingat. 12 November 6 tahun yang lalu. Istri saya hamil hadasah. Hari Minggu, hujan keras, sore jam 4. Saya mau sembahyang masuk kamar supaya jangan hujan, karena apa? Ini kan kita masih pakai tenda. Plafon masih belum dipasang, tapi sudah ada yang mau nyumbang, atap masih bocor. Yang lama tahulah. Jadi saya berdoanya mau begini, Tuhan jangan hujan, nanti kalau hujan itu musiknya tambah. Tambah apa? Suara air masuk ke ember. Kan kita musik ember di mana-mana. Tung 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 tung, kan lucu saudara. Lalu kemudian saya mau berdoa, Tuhan berkata, jangan berdoa minta hujan berhenti.
semua ada baiknya. Saya kebaktian betul bocor di mana-mana, vektor pimpin pujian saya masih ingat ini. Lagunya sekali tutok dinyanyikan tidak pernah lagi karena tidak ngangkat. Jangan takut, jangan takut. Apa lagu apa tuh ya vektor ya? Masih ingat gak? Janganlah. Ya itu bagus tapi gak bagus untuk kenangan saya. Ojo wedi, jangan takut. Saya bilang, oh takut piye wong ini bocor di mana-mana, gak punya uang. I think itu gereja sudah membaiklah kondisinya lah ya. 6 tahun yang lalu. Lalu kemudian pada waktu itu ada teman yang berkata gini, Pak ini ada orang nyumbang plafon yang putih nih. Ini kalau diminta uangnya saja, kita beliin atap itu kurang lebih sama nilainya. Nah, saya berdoa, Tuhan boleh nggak? Dia bilang, aku gerakkan dia untuk nyumbang plafon. Jangan pakai uangku semaumu sendiri. Nah atapnya bocor Tuhan, atap urusan lain. Nah, saya bilang, gimana? Dia berkata korban. Suruh panitianya korban. Nah kamu pendetanya, korban duluan. Nggak punya uang Tuhan saya. Loh orang itu kalau punya uang, lagi diminta merasa tidak punya uang. Biasa itu, lupa mendadak. Ya. Lalu kemudian saya bilang nggak punya uang, dia bilang punya. Ternyata saya punya. Saya simpan beberapa juta untuk istri saya melahirkan. Nah setelah pakai apa? Kan mau jadi suami yang baik dan papa yang baik. Jadi kalau istrinya melahirkan mesti biaya. Lalu kemudian dia berkata, itu aku minta. Pulang kebaktian, saya ngomong sama istri saya. Tuhan ngomong begini. Dia berkata, kasih aja. Wah, saya bilang nanti kalau nggak kebayar, berarti kamu disandera. Tapi dia bilang, aku kenal kamu lah. Kamu bukan orang yang suka cari sensasi dan kemudian ngawur-ngawuran begitu. Udah kasih aja dia minta. Singkat cerita ya, kami berikan itu. Dan panitia korban, kerutup semua. Selesai atapnya. Luar biasa. Saya masih ingat waktu itu ada Dokter Agus. Itu praktek, lagi senang-senangnya praktek baru sebulan pertama atau pokoknya ini uang hasil praktek pertama. Berapa ya? 10 juta kalau nggak salah. Wah, zaman itu kan senang saudara. Sekarang dia mungkin uang kecil buat dia, saya nggak tahu. Tapi dulu kan uang berharga nih, wah aku sekolah bertahun-tahun, sekarang praktek, ada orang juga percaya ya, mau buka mulutnya, aku jabuti giginya, aku bur segala macam, dan dia dapat income toh. Tuhan ngomong apa? Berikan semuanya. Loh Tuhan itu nggak pernah minta banyak kok, dia hanya minta semua aja saudara. Banyak nggak pernah minta saya semua. Kebaktian tengah minggu dia datang saudara. Prakteknya sudah selesai, tutup, datang. Pas penyembahan, Tuhan ngomong sama saya, nggak tahu. Tuhan berkata, ada orang di sini yang struggle dengan apa yang sedang aku minta dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, beri, nanti aku berkati kamu. Besoknya datang ngaku dosa, Pak ini uangnya 10 juta, saya struggle ini, saya tahan-tahan ini, beri. Dengan itu nutup semua. Harusnya anak saya itu lahir tanggal 16 November. Mundur beberapa hari, persis hari Minggu, setelah makan nasi goreng keretek berok itu, istri saya minta nasi goreng keretek berok itu nyidam terakhirnya dia, nasi goreng keretek berok. Saya tidak berkata harus Anda semua habis keretek berok saudara ya. Lalu kemudian jam siang-siang merasa perutnya mules, saya bawa ke rumah sakit, langsung suruh tinggal, sore kira-kira jam 5 itu anak lahir. Dan tanggal itu persis hari ulang tahunnya dia. Jadi mami dan anaknya ulang tahun pada hari, tanggalnya dan bulannya persis sama. Bayangin. Jadi kalau kami pesta, masak bakminya 1, kadonya 2. Kado buat anak murah, kado buat mamahnya agak mahal. Dapat 2. Itu bagian dari latihan. Waktu Samuel lahir, gak punya duit saudara. Serius, 0. Hari mestinya dia pulang, saya diundang ke Surabaya, tempatnya Bu Linda Bernard. Saya struggle betul. Berangkat atau tidak? Saya berdoa dan berkata, berangkat. Istri saya tanya, kita nggak punya uang. Padahal kamu Senin ini harus keluar rumah sakit. Berangkat nggak? Dia bilang, berangkat aja, tinggal aja, nggak apa-apa. Ya beres tuh. Allah beresi dengan cara yang luar biasa. Jadi dididik saudara. Sampai one day itu bergerak. Sampai hari ini pun saya bukan orang yang emosional dalam hal begini. Anda mesti ngerti itu.
Kalau Anda punya keinginan tertentu, Anda redam dulu. Cek dengan Tuhan. Lalu Anda ingat hidupmu. Tuhan, ini daripadamu atau bukan? Ini emosi atau kemauanku sendiri? Jangan sampai terjadi miskalkulasi dalam hidup saudara. Kalau dari Tuhan, pasti luar biasa. Tidak akan membuat kejatuhan dalam dirimu. Amen, saudara. Karena banyak orang ini nyangkutnya di sini. Nah, saya mau tunjukkan beberapa ayat. Sebetulnya seperti apa sih orang yang mengalami miskalkulasi itu? Karena apa sebetulnya? Lihat 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal 6, ayat 2b sampai ayat yang ke-5. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Bahasa Inggrisnya, dia orang yang sombong. Padahal tidak tahu apa-apa. Nah, perhatikan kata tahu di sini dalam bahasa aslinya sebetulnya expert. Orang yang ahli, orang yang terampil. Jadi orang yang ngerti betul berdasarkan bukan hanya pengetahuan, tapi pengalamannya tinggi. Sampai dibilang dia expert, dia seorang yang ahli. Nah, kalau dikatakan tidak tahu apa-apa, berarti tidak punya pengalaman apa-apa. Mungkin hanya tahu, tapi bukan seorang ahli. Tidak ada pengalaman yang memadai dalam hidupnya. Teruskan lagi. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, perhatikan kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya experience, kita bukan seorang yang expert, ini berbahaya sekali. Tapi orang bisa sombong oleh karena pengetahuan yang dia terima. Coba buka di 1 Korintus pasal yang ke-8. Lihat apa yang Paulus katakan di sini. 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Knowledge puff up. Pengetahuan itu membuat orang jadi sombong, tapi kasih itu membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia apa? Dikenal oleh Allah. Kalau Anda merasa punya pengetahuan, berarti Anda belum tahu. Orang yang sudah tahu akhirnya berkata, aku belum tahu ternyata. Ngerti ya? Banyak orang merasa, aku sudah tahu, padahal dia belum tahu. Nah, dari mana? Pengetahuan tanpa praktek membuat orang sombong, dan ini menyedihkan Tuhan, saudara. Coba buka Matius 5. Saya beri Anda versi keduanya. Saya nggak tahu Anda bisa nangkap ini, saya harap bisa lah. Matius 5, ada khotbah di bukit, atau ucapan bahagia. Kalau Anda ke Israel, dibangun tempat, ada gereja kecil, tempat ucapan bahagia. Di situ dikatakan, katanya Yesus mengucapkan ucapan bahagia. Siapa yang pernah baca ucapan bahagia di Alkitab ini? Coba angkat tangan tinggi. Atau pernah dengar lah, minimal pernah dengar. Berbahagialah, berbahagialah. Pernah ya? Ini ada versi keduanya. Katanya satu hari, Yesus melihat orang banyak itu, duduk semua bergerombol, lalu Tuhan mengucapkan ucapan berbahagia. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah. Berbahagialah mereka yang disebut orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak. Dia ngomong berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Versi keduanya ini di Alkitab nggak ada. Dengar begitu, Petrusnya ngomong gini. Apa harus sebanyak itu toh? Ngucapannya kok sekaligus banyak banget. Kita kan susah ingetnya tuh. Tadi berbahagia apa aja tuh? Andreasnya berkata, wah nggak sempat nyatet tuh aku tadi. Itu berbahagia itu banyak, nggak sempat nyatet. Thomas berkata, iya
Aku lupa bawa catatan. Kertasku carry, notesku carry katanya gitu. Yohanes berkata, nanti diuji gak ya kira-kira ya? Ada ujian soal itu gak ya? Wah kita harus belajar nih. Dia ngomongnya cepat banget tadi ngomongnya. Nanti ada ujiannya gak ya? Yakobusnya berkata, kira-kira Yesus mau gak ya kita suruh ngulangin lagi. Dia ngomong apa tadi? Habisnya susah nangkepnya. Mau gak ya suruh ngulang lagi? Yudasnya berkata gini, gunanya apa sih buat hidup kita? Berbahagia gitu. Yang penting duit buat kita ini. Itu ada gunanya apa katanya. Orang Farisinya ngomong begini. Setelah dengar semua itu, muridnya lagi merundungan. Kan Tuhan dengar semuanya. Ada orang Farisi datang, dia bilang, Yesus, coba jelaskan kepadaku. Apa substansi dari theological perspektif dari pengajaranmu itu? Dan mendengar semuanya ini, Alkitab berkata, maka menangislah Yesus, saudara. Sedih. Diajari, cuma didiskusikan tok. Nangis. Saya pikir betul, ini versi ini walaupun nggak ada. Kalau terjadi, saya percaya ujungnya maka menangislah Yesus, saudara. Nah, banyak orang Kristen begitu kan, diajari macam-macam. Tapi nggak mau hidup di dalamnya. Tidak mau ngalami yang Tuhan katakan. Dan saya berkata ini bahaya, saudara. Karena engkau ngalami miskalkulasi. Dengar ya. Pewahyuan sehebat apapun yang disampaikan Tuhan lewat hamba Tuhan siapapun dalam kehidupan kita. Selama itu belum engkau alami dalam hidupmu. Itu belum seutuhnya menjadi milik saudara. Baru sebagian. Kalau itu Anda anggap sudah milikmu sepenuhnya, Anda salah, saudara. Makanya saya berkata, minta kepada Tuhan, Tuhan, biar aku boleh mengalami setiap bagian dari firman ini. Nah, lihat lagi beberapa contoh akan bahaya dari miskalkulasi. Lihat akan Matius 7, Matius pasal 7, ayat yang ke-21 mulai. Matius 7, mulai ayat yang ke-21. Ada sebuah cerita yang menarik sekali. Tapi saya akan awali dengan ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia sambung begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan apa? Hebatlah kerusakannya. Saya masih ingat waktu kecil saya pernah baca komik Alkitab, saudara. Diceritakan akan dua orang ini membangun rumah. Yang seorang kerja keras untuk menggali fondasi aja, dia kerja keras karena di atas batu dia bangun akan rumahnya. Butuh waktu cukup lama dan bahkan sangat lama sekali. Yang seorang berkata, orang ini membuang waktu percuma, bangun rumah di atas pasir cukup. Dia berkata, pokoknya dikasih fondasi kan beres, walaupun dasarnya pasir. Yang kedua, kerja begitu cepat, sehingga cepat jadi. Lalu kemudian dia bisa santai, dia makan, dia minum, dia godain temannya, dia berkata, kamu lambat sekali. Dan dia berkata, lihat badanmu sudah hitam sekarang kena matahari. Dia berkata, untuk apa lama-lama? Lihat hasilnya toh sama jadinya. Aku lebih bisa menikmati dulu, kamu belum menikmati. Dia ejek temannya. Tapi yang satu ini terus kerjakan bagiannya. Dan akhirnya dia bangun akan rumahnya dan dua-duanya selesai jadi. Wujud luarnya sama. Tapi orang kedua tadi yang membangun di atas pasir, dia miskalkulasi. Dia tidak pernah mengerti seberapa kuat sebetulnya bangunan yang dia dirikan, walaupun wujudnya sama. Nah, perhatikan akan ujian yang terjadi. Kalau Anda perhatikan rumah ini ya, Alkitab berkata,
turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Hujan itu menguji atap, angin itu menguji akan tembok-temboknya, dan banjir itu menguji akan apa? Fondasinya. Semua bagian rumah itu diuji, dari atapnya, coveringnya, hubunganmu dengan Tuhan diuji, hubungan dengan sesamamu, dalam gerejamu diuji, apakah bocor di sini atau tidak, apakah coveringmu cukup bagus. Yang kedua, tembokmu, hubunganmu dengan orang lain, apakah terikat dengan begitu bagus, akan diuji oleh angin. Kalau angin masih bisa masuk, maka masuk angin, rumahnya dan penghuninya. Lalu banjir datang, dia menguji akan fondasinya. Semua bagian dari atas, tengah, bawah diuji semuanya, dan ternyata rubuh rumah itu dan hebat kerusakannya. Nah kalau sudah begitu, untuk apa? Pak Timotius berkata, orang bangun di pasir dengan di batu, kira-kira luarnya ini ongkosnya mirip sama. Memang butuh waktu yang fondasinya bagus. Tapi saya katakan, jangan hanya ingin kelihatan bagus di luarnya, tapi dalamnya kita tidak pernah menjalani firman dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kita hanya dengar, tidak menjalani, saudara. Engkau mengalami miscalculation dalam hidupmu. Salah perhitungan. Yang engkau pikir siapa dirimu ternyata tidak seperti itu atau belum seperti itu. Akibatnya apa? Satu hari ujian datang, rontok semuanya. Saya lebih suka setiap bagian firman yang kita terima, karena Allah berkata, Tuhan ajari aku, supaya aku jadi pelaku firman, supaya aku mengerjakan yang aku mestinya alami dalam hidupku. Kalau itu yang engkau minta, Allah akan membuat kita memiliki pengalaman pribadi di dalam firman itu. Lalu akibatnya apa? Makin hari engkau akan makin kuat, dibangun makin kokoh. Sebagian berkata, Anda kok lambat sekali sih? Nggak langsung wah kelihatannya. Kita bukan dipanggil untuk kelihatan wah, kita dipanggil untuk kuat menghadapi ujian apapun yang datang dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, perhatikan, ini basic. Jangan pernah loncat. Alami bagian demi bagian, supaya Anda dibangun kuat oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-28 mulai. Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Jadi Tuhan berkata, sebelum melakukan sesuatu, hitung dengan baik. Yang dihitung itu apa? Kekuatan rohanimu. Kira-kira mampu nggak aku ya nerobos seperti ini? Jangan terjadi sampai miskalkulasi. Nah, sekali lagi, godaan paling besar buat hidup kita adalah kalau kita digoda untuk tampil luar biasa, tapi dalamnya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Lalu kita coba pokoknya dengan segala bentuk, kita mau tampil hebat, orang terimpresi dengan kehebatan kita, orang berkata, wah hebat ini, hebat luar biasa. Tapi hanya orang berkata hebat, kenyataan hidupmu sendiri tidak seperti yang orang bayangkan. Nah itu engkau menipu orang lain, tapi engkau menipu diri sendiri, engkau salah mengkalkulasi sebetulnya siapa engkau yang sebenarnya pada hari ini. Nah kalau ini tidak diperhatikan akan ada banyak kerusakan dalam kehidupan kita. Kemarin saya cerita nih, dengar ya saudara ya. Alkitab berkata orang itu yang memperindah gerbangnya, itu sebetulnya sedang menuju pada kehancuran. Artinya Allah berkata gini, jangan ingin supaya tampilnya itu hebat gitu ya. Ada anak-anak muda yang mamahmu dipaksa-paksa, mah beliin motor mah. Nyowong mamah belum punya uang kok katanya. Lu utang toh mah.
Lu kan gereja bilang nggak boleh utang. Ya jangan terang-terangan Toma. Kalau diutangin kan katanya boleh. Kredit Toma, enggak, bayarnya susah nyo. Iman katanya. Jangan gini terus, kita perlu berkembang. Nggak taunya pengen ngapelin orang, saudara. Saya mau beritahu ya teman-temannya. Semua perempuan yang belum menikah di sini, saya jamin kualitinya bagus. Mereka tidak akan lihat hartamu, mereka lihat hatimu, saudara. Anda boleh ngapeli pakai Mercy gede, bis kota, tetap Anda akan diterima. Loh, selama di sini saya lihat ini begitu baik kok. Amin. Ya, rohani kok, lihat. Lihatlah sekitarmu yang belum kawin ya, lihat sekitarmu. Ini orang-orang luar biasa. Mereka tidak akan melihat naik apa tuh. Loh, saya dulu datang ke rumah istri saya pakai Daihatsu, tetap dapat bojo kok, saudara. Tenang aja. Dan perempuan-perempuan yang belum kawin tak beritahu ya, kalau ada orang ngapeli, naik apapun, tanya BPKB-nya mana. Cek dulu, ini punya siapa? Jangan-jangan punya RT-nya dipinjam untuk hanya begitu, kalau itu tolak dalam nama Yesus. Kalau saya nunjukin BPKB berarti masih utang, suruh ngunasi dulu saudara. Atau suruh kembaliin, ganti Vespa aja. Ya banyak orang hanya sekedar, Anda dengerin baik-baik, kalau Anda ada perempuan mau dengan Anda hanya karena hartamu yang engkau tunjukkan. Engkau sedang menipu dirimu sendiri, dan engkau menipu orang lain, dan menipu anaknya orang lain, menipu cucunya orang lain. Dan itu tetangganya orang lain Anda tipu. Sekaligus. Amen, saudara. Kita wajar aja, biasa, rileks. Kalau sudah jodohnya, beres, saudara. Nggak usah Anda pacu diri. Tiap hari dasinan, jas-jasan, sumuk, saudara. Kalau nggak perlu, nggak usah. Wajar saja. Tidak usah merasa harus begini, nggak perlu. Tampil Anda apa adanya aja. Setia kerjakan yang Tuhan lakukan, dengan setia, nanti kan Anda diberkati. Daripada Anda punya istri yang hanya lihat materimu. Nanti Anda satu kali ngalami kayak Ayub, ya mudah-mudahan janganlah saudara ya. Tapi kalau ngalami begitu, lalu kemudian ditinggal, dia berkata, kalau dulu kawin nggak begini, sekarang begini, wah maaf. Engkau pria yang berbeda, aku salah pilih, Anda ditinggal aja. Hanya karena materi. Lebih baik cari, kan ini kan untuk langgeng toh, kawin kan sekali seumur hidup. Untuk selama, kumpullah puluhan tahun dengan wanita yang betul-betul tulus mengasihi Anda, bukan mengasihi hartamu, saudara. Nah untuk itu tampillah wajar saja. Tidak usah Anda pompa dirimu. Sudahlah ukuran berapapun itulah. Jangan dipompa sampai kelihatan begini, tapi nanti nggak ada apa-apanya. Kayak balon aja begini. Tampillah wajar. Nggak usah tampil, pokoknya ada orang-orang yang memang sukanya, wah kelihatan wah. Tapi itu uang utang semua buat apa? Nanti begitu kawin Anda pusing itu debt collector datang tiap hari. Bukan pendeta yang besuk, debt collector yang tiap hari besuk saudara. Wajar aja lah. Amen saudara. Gengsi. Ada orang yang pelayanan juga karena gengsi. Lalu nggak pelayanan kan nggak enak, dikira nggak rohani. Lalu siapa yang ngira? Tuhan yang menyelidiki hati kita. Allah yang tahu isi hati kita. Anda boleh begini, nggak ada gunanya lah. Lebih baik Anda wajar saja. Amen. Diberkati ya diberkati, nikmati saja. Tapi nggak usah Anda tunjukkan bahwa, oh lihat hebatnya saya, nggak perlu. Biasa aja. Ngerti bahwa semua toh Tuhan yang punya. Tidak usah Anda tunjuk-tunjukin ke orang. Atau Anda memaksa diri kelihatan lebih hebat dari yang mestinya tidak seperti itu. Supaya tidak ada orang yang miskalkulasi dalam hidupnya. Kalau sampai ini terjadi, gawat. Ayat terakhir, dan kita selesai. Hakim-Hakim, pasal yang ke-16. Hakim-Hakim 16, ayat 19 sampai 21. Tentang Simson. Sudah itu dibucuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi perhatikan, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Miskalkulasi. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya,
dan membawa dia ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah apa? Menggiling. Kasihan sekali. Ini orang paling perkasa. Kalau Anda perhatikan dalam hidupnya, tidak pernah kita tahu dia berhubungan dengan Tuhan. Menjelang saat matinya dia baru berteriak-teriak akan Tuhan. Tapi terlambat. Dia miskalkulasi. Dia pikir aku akan lepas lagi. Tapi kali itu dia salah perhitungan. Ditangkap, cungkil matanya, dan kerjaannya menggiling. Anugerah Tuhan turun, kemudian kita tahu dia mati bersama dengan musuhnya dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi saya berkata, ini merupakan tragedi. Miskalkulasi bisa menimbulkan problem dalam kehidupan kita. Nah, saya minta demi kasih Tuhan, jangan jadi pendengar saja. Jadi apa, saudara? Pelaku firman. Minta supaya itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Amen.